Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air, bertemu kembali dalam serial Inderwanto Hikmatologi yang mengajak kita semuanya untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang lama maupun yang aktual. Namun kali ini kita akan mencoba untuk menelusuri secara antropologis tentang inovasi yang sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bidang apakah ada inovasi? Banyak yang dilakukan di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inovasi di dalam bahasa santri adalah bid'ah atau bada'ah, sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu justru didorong keberadaannya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak untuk sedang menjustifikasi atau menurunkan fikih apalagi yang terkait dengan bid'ah. Namun kita hanya sebagai insan yang bergelut di dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, politik, kebijakan, dan hukum mencoba untuk menelusuri kebaruan yang sudah ada fondasinya sejak zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Kami rangkum dalam sebuah syair sabdana yang ke-11.682. Kami kemas dalam serial tema Sistem Uswatun Hasanah. Membenarkan bid'ah hasanah yang tak merubah hakikat. Abu Bakar dan Umar beda dalam mendahulukan sholat. Abu Bakar sholat witir ditegakkan sebelum malam beristirahat. Umar menegakkan sholat witir sesudah malam beristirahat. Al-Fatihah dipakai meruqyah, meminta hadiah sahabat. Rasulullah membuat senang dengan meminta hadiah sahabat. Di zaman Rasulullah, sahabat membuat bid'ah untuk taat. Kami tulis pada tanggal 3 September 2020. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagi saudara-saudara kita, alumni pondok pesantren, ma'had, ataupun lembaga resmi keagamaan, tidak asing lagi tentang narasi syair sabdana. Karena itu didasarkan pada realitas empirik pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat yang ditorehkan, diabadikan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kita mulai membenarkan bid'ah hasanah yang tak merubah syariat. Jadi ada inovasi di zaman itu. Mengapa
dikatakan bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tidak dicontohkan? Abu Bakar dan Umar beda dalam mendahulukan sholat. Yang kami maksudkan adalah sholat sunnah witir. Berbeda. Sehingga sahabat yang mengetahui tata cara sholat witir Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi ragu mana yang benar. Mengadulah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas peristiwa yang dilihat, didengar dari kedua sahabat utama tersebut. Karena tidak mungkin kedua sahabat itu mengingkari syariat. Nah, karena itu pada saat Abu Bakar As-Siddiq dijelaskan oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah melakukan sholat witir sebelum istirahat malamnya, Rasulullah bersabda, benar. Abu Bakar adalah orang yang sangat hati-hati sehingga khawatir nanti witirnya tercecer. Kemudian saat dipertanyakan bagaimana dengan sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menegakkan salat witir sesudah istirahat malam, dan Rasulullah pun membenarkan. Sembari bertutur indah berwibawa, Umar juga benar. Karena Umar sangat yakin dirinya bisa bangun untuk menunaikan salat witir. Nah, kemudian ada sahabat lain yang juga dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Al-Fatihah yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meruqyah, dipakai sebagai, kalau bahasa Jawa itu, jambi-jambi, dasar-dasar doa. Kemudian sahabat itu meminta hadiah. Ini malah juga tidak diajarkan oleh Rasulullah. Akhirnya di suatu kampung di mana kepala kampung itu sakit, sekelompok sahabat yang melakukan safari berdakwah ini sepakat dengan orang kampung untuk meruqyah kepala kampung dengan hadiah. Ada riwayat yang mengatakan 200 ekor domba, ada yang mengatakan hadiahnya itu 400 ekor domba. Terlepas dari hadiah itu berapa jumlahnya, namun sahabat menerima hadiah. Dan sebagai bentuk kehati-hatian, karena ruqyah, zikir Al-Fatihah untuk orang yang sakit itu belum pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu adalah kebaruan atau bid'ah. Maka para sahabat itu pun sepakat untuk tidak mengambil bagian dari domba-domba tersebut sampai dengan ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah membuat senang dengan meminta hadiah sahabat. Sembari tersenyum, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengajarkan kamu seperti itu? Tidak ada ya Rasulullah untuk meruqyah dengan Al-Fatihah. Kemudian disinilah timbul sebagian riwayat menuturkan sebab-sebab turunnya Al-Fatihah sebagai piranti ruqyah. Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim juga bersabda bahwa
siapa yang membaca Al-Fatihah, maka doanya ijabah. Nah, di zaman Rasulullah, sahabat membuat bid'ah untuk taat. Karena ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas petunjuk hati nuraninya. Dan Rasulullah pun mengiyakan, membenarkan memakai piranti Al-Fatihah sebagai ruqyah. Karena itu marilah kita bangun satu kesadaran. Pada saat kita berdiri setiap rakaat, tidak pernah tidak kecuali membaca Al-Fatihah, kita harus memiliki kesadaran. Di dalam karyanya At-Tibun Nabawi, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bertutur sangat elegan. Jika seorang hamba meyakini bacaan teladan dari Rasulullah Muhammad SAW dari Al-Quran mampu untuk sebagai piranti sifat, maka penyakit, virus, bakteri, racun yang tidak bermanfaat bagi tubuh akan takut kepada Allah SWT. Karena itu, di dalam keimanan Islam, semakin tua usia biologis seseorang, semakin dia memiliki pengalaman, semakin dia memiliki ilmu, semakin ditempa keimanannya, maka imunitas jiwa dan raganya, imunitas tubuhnya justru akan lebih kuat. Tidak seperti pandangan kedokteran modern yang mengesampingkan nilai spiritualitas, bahkan nilai keimanan dari seseorang. Sekali lagi, tanpa mempertentangkan antara kedokteran Nabawi dengan kedokteran modern, maka harus ada kerelaan manusia-manusia yang berperadaban tinggi, berteknologi tinggi, untuk mengevaluasi sikap sehatnya, perilaku sehatnya, agar menyelaraskan dengan At-Tibun Nabawi, properative medicine, kedokteran ala Nabi, bukan pengobatan alternatif, tetapi itu adalah dasar-dasar kedokteran modern. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.